Shalom, selamat pagi jemaat yang kekasih. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara semuanya. Jemaat yang kekasih, mari kita menaikkan pujian. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mulia. Kiranya Dia berkenan hadir di tengah-tengah kita, menyertai kita di dalam ibadah pagi ini. Mari kita naikkan pujian mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Mulia, sembah Raja mulia. Mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus, namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah, hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja.
Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Jemaat sekalian, dengan tetap berdiri, marilah kita masuk di dalam doa pengakuan dosa dan pengucapan syukur. 弟兄姐妹们，我们仍然站立，我们进入认罪与感恩祷告。Saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan dari Ratapan pasal 3 ayat yang ke-40. Ratapan 3 ayat 40 berbunyi demikian. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam sorga, Engkau Allah kami, yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi ini ya Bapa. Engkau berkenan mengumpulkan kami, sebagian berada di gereja ini ya Tuhan, di gedung gereja, untuk melayani, dan sebagian daripada kami juga mengikuti kebaktian secara online. Bapa dalam sorga, kami sadar ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, bahwa kami lemah, kami penuh kekurangan, kami telah berdosa kepada Tuhan, baik itu yang kami sadari maupun tidak. Oleh sebab itu ya Tuhan, ketika kami membaca firman-Mu, ajakan dari Nabi Yeremia, agar kami memeriksa hati dan diri kami. Benar Tuhan, pagi ini kami datang kembali di hadapan-Mu. Tuhan, mungkin ada hal-hal yang kami sesungguhnya begitu sulit sekali untuk terbuka kepada Tuhan. Biarlah Tuhan, ketika kami datang kepadamu, Roh Tuhan menuntun kami, agar kami betul-betul membuka hati dan jiwa kami kepada Roh-Mu ya Tuhan, bagi Roh Kudus-Mu, untuk bekerja, sehingga Tuhan kami boleh datang dengan pengakuan kami, dengan segala kesadaran kami, bahwa kami tidak layak. Sebab itu kasihani kami, ampuni kami. Pagi ini kami juga ingin bersyukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu ya Tuhan, selalu baru setiap pagi. Untuk sebab itu Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tolonglah kami di dalam ibadah pagi ini, kebaktian ini, agar memperkenankan hati Tuhan, dan kami semua umat-Mu diberkati ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hari-hari kami di depan juga Tuhan. Biarlah kiranya Engkau yang berkenan memimpin, menyertai, agar hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan, semakin serupa dengan Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari dengan tetap berdiri kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信真二公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jemaat yang kekasih, mari kita masuk di dalam bacaan bertanggapan dengan judul Dibenarkan karena iman. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Bersama-sama, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, juru selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Itulah pengharapan kita sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita diberikan hak untuk memasuki hidup yang kekal. Mari kita menyiapkan hati, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan tentang pentingnya doa. Lagu yang akan kita nyanyikan ini adalah merupakan sebuah lagu yang sekiranya boleh terus mengingatkan kita bahwa sebagai umat Tuhan yang menjadi harapan kita, yang kita butuhkan setiap waktu, hanyalah Tuhan saja. Kita nyanyikan Tuhan aku perlu setiap waktu. Ayat yang pertama kita nyanyikan. Tuhan aku perlu setiap waktu, suara apapun tak menghibur. Oh Tuhan aku perlu, selalu ku mau datang padamu, oh Tuhan. Bait yang keempat saja. Tuhan aku perlu ajaran-Mu, janji-Mu abadi, genap dan pasti. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Oh Tuhan. Kita naikkan kornya sekali lagi. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu. Mari lebih sungguh-sungguh, kornya sekali lagi. Oh Tuhan aku perlu. Oh Tuhan aku perlu selalu, ku mau datang padamu.
saya serahkan kepada Pendeta Timotius untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom, jemaat terkasih. 主内弟兄姐妹们，早上好。 Mari kita tundukkan kepala berdoa sekali lagi sebelum kita membaca firman Tuhan dan kita merenungkannya. 我们低头同心祷告。 Bapa dalam sorga, terima kasih kami diberi kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan. Sebentar kami akan membaca sebagian dari Alkitab dan kami akan merenungkannya, belajar dari kebenaran firman itu. Ya Tuhan, tolong kami untuk boleh sungguh-sungguh Tuhan belajar akan kebenaran firman-Mu ini. Tolong juga akan hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun juga yang menerjemahkan. Biarlah Tuhan boleh pakai kami untuk menyampaikan dengan jelas maksud dan rencana-Mu di dalam kehendak, di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Dengarkan doa kami, kuasai hati pikiran kami, kuasai ruangan ini ya Tuhan. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin。 Jemaat terkasih, sekali lagi shalom buat kita. 亲爱的弟兄姐妹们，平安。 Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Aswin bahwa tema kita adalah pentingnya doa atau pentingnya berdoa. 今天的早上的主题呢，如同黄牧师之前所告诉的，就是祷告的重要性。 Saya mengajak kita untuk melihat dan membaca dari Efesus 6 ayat 18. 我们要读圣经，从以弗所书第6章18节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, kemudian nanti dalam bahasa Mandarin. Efesus 6 ayat 18 berbunyi demikian. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 以弗所书第6章18节，靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此精行不倦，为众生徒祈求。 Saudara yang terkasih, di dalam terjemahan bahasa Mandarin itu kira-kira artinya begini ya. Dengan bersandarkan Roh Kudus, 在中文的圣经如果翻译出来，就是靠着圣灵。 dikatakan senantiasalah berdoa dan bermohon untuk banyak hal. 就是接着祷告呢，我们祈求很多很多事。 Lalu dikatakan bahwa serta di dalam segala hal tersebut 在此的祷告中呢， haruslah dengan berjaga-jaga 然后警醒不倦， dan juga dengan dikatakan tidak berlelah untuk bersyafaat bagi orang-orang kudus. 然后不断的、不倦的为圣徒祷告祈求。 Nah, saya ingin mulai Bapak Ibu Saudara sekalian dengan mengajak kita untuk memikirkan satu kalimat yang dituliskan oleh seorang bernama E.M. Bound. 我们借着这个 E.M. Bound 所写的来反省自己。 Dia katakan apa yang diperlukan gereja-gereja sekarang ini bukanlah mesin-mesin yang lebih banyak atau yang lebih baik. 今天教会所需要的不是更多或是更好的机器， Juga bukan organisasi-organisasi dan cara-cara yang baru, 也不是新时代的组织和方式， melainkan orang-orang yang dapat dipakai oleh Roh Kudus, 乃是被圣灵所使用的人。 yaitu orang-orang yang suka berdoa, 那些人就是喜爱祷告的人， orang-orang yang memiliki kuasa di dalam doa. 有祷告权的人。 Saya mengajak kita untuk masing-masing saat ini coba sebentar kita menoleh ke belakang kembali. 来，我们利用短短的时间来反省自己。 Bapak Ibu, bagaimanakah pengalaman Bapak Ibu Saudara dan saya ketika baru pertama kali mengenal Yesus? 来，我们
再一次反省，当我们起初认识耶稣基督的时候， Saya tahu ada macam-macam pengalaman. 我们个人都有各不同的经历。 Bagi saudara dan saya yang dari kecil sudah lahir, tumbuh dan besar dalam lingkungan gereja, 有一些人可能像我一样，从小到大都在教会里长大的。 ada banyak aktivitas rohani yang saudara dan saya ikuti dan perhatikan. 然后在那时间呢，我们就关注并且参与在教会各种活动。 Barangkali itu tidak terlalu berkesan. 所以呢，以至于呢，也许没有带了什么意义。 Tetapi saya percaya. 但是呢，牧师非常的相信， Ada satu titik di mana kita secara pribadi mengalami pertobatan, 必定在一段的时刻，我们经历了悔改。 maka saya percaya pada saat itu saudara dan saya betul-betul merasakan kehausan rohani. 那时候呢，我们经历了这个属灵上的渴慕， Begitu merindukan waktu bersama Tuhan. 就是我们非常享受与上帝这个建立关系的时间。 Begitu menikmati sekali waktu-waktu doa ketika 我 bersama 们 dengan Tuhan. 也很享受祷告的时刻。 Begitu menikmati ketika membaca firman Tuhan dan merenungkan. 我们在读经的时候也非常的享受。 Nah, bagi saudara-saudara yang mungkin bertobat ketika masih kecil sampai usia-usia remaja, pemuda, itu bukan di lingkungan gereja, dan bertobat ketika sudah usia dewasa, 但是如果一部分的弟兄姐妹们不是成长在教会内呢，也许在这个青少年的时刻才认识耶稣的。 saya percaya bahwa pengalaman seperti ini juga ada, saudara. 也许那些人也经历同样跟我一样的， Tapi tanpa kita sadari. 但是呢，我们不醒悟的。 Ketika waktu berjalan, 时间过去， tahun demi tahun kita lalui, 每一年我们都度过了， tanpa kita sadari, rasa kehausan itu kok sepertinya berkurang. 那我们对神的渴慕呢，越来越淡。 Nah, pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, 那接着这时候呢， apakah kita masih merindukan waktu-waktu yang begitu intim bersama Tuhan seperti masa-masa itu? 来我们反思，是不是我们这时候有像那起初我们认识耶稣的渴慕？ Itulah yang menjadi pergumulan kita semua. 这成为我们众信徒的挣扎。 Dan pagi hari ini ketika membagikan berkat kebenaran firman Tuhan ini, 今天早上的信息， yang ada di dalam hati saya adalah begini, Bapak Ibu, yaitu bahwa kita kembali bukan hanya mengenang manisnya waktu itu bersama Tuhan, tetapi kita mau menghidupkan kembali itu sekarang. 牧师呢邀请我们，不是回顾当时的时候，但是呢，我们重新经历上帝渴慕的心。 Kalau saat ini hati kita kok rasanya seperti tidak lagi begitu merindukan waktu itu, kita bertanya mengapa? 如果我们今天我们的心感到很冷淡，我们就要问自己： Mari kita buka hati kita lebar-lebar untuk Roh Kudus bekerja. 我们打开我们的心灵，让圣灵在我们动工。 Mungkin kita perlu bertanya, Tuhan, ada apa Tuhan? 也许我们会问上帝：我这发生了什么呢？ Tuhan, kenapa kok saya tidak lagi merasakan begitu enjoy dengan waktu berdoa? 为什么我不能享受祷告的时刻呢？ Setiap orang tentu punya pergumulan masing-masing. 每一个信徒都有各不一样的挣扎， Tapi biarlah apa yang saya katakan tadi menolong kita untuk kembali memikirkan 但是 pentingnya berdoa ini. 但是今天或是刚才所提的，都提醒我们，对于祷告的重要性。 Hari ini saya akan membagikan 7 hal mengapa berdoa itu penting. 今天我们要思想7个项目关于祷告的重要性。 Yang pertama, 第一，
Karena Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, Dia memberikan teladan. 第一项目就是说，主耶稣自己立给我们榜样。 Saya akan membacakan Markus pasal 1 ayat 35. 马可福音第1章35节， Di dalam Markus 1 ayat 35, 马可福音第1章35节， Bapak Ibu yang ada di dalam ruangan ini bisa bersama-sama juga dengan saya, kita akan membaca ini. 在场的弟兄姐妹可以翻开圣经，一起跟牧师读。 Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih 人都寻找他们， justru mereka menyingkir ke tempat yang sunyi. 特别在那时候呢，耶稣和门徒就到偏僻的地方。 Yesus ingin supaya murid-murid bisa merasakan bagaimana dekatnya bersama guru mereka dan intim bersama guru mereka. 在他们的退休的时刻呢，耶稣与门徒建立了这个老师和门徒的关系。 Ayat yang kita baca tadi mengatakan bagaimana Yesus itu begitu merindukan bersekutu dengan Bapa di sorga. 马可福音第1章35节告诉我们，耶稣很渴慕与天上的父建立亲密的关系。 Bahkan dikatakan itu masih pagi benar, masih gelap. 经节告诉我们，早晨天微亮的时候， Betapa berbedanya dengan kondisi kita sekarang, Bapak Ibu. 那相反与我们个人的这个情况， Tanpa kita sadari, seringkali kita tergoda untuk melakukan aktivitas kita, kesenangan kita, sampai larut malam sehingga kita memang sulit untuk kemudian bangun pada pagi. 那我们的情况呢，从早上到晚都在忙碌当中，没有时间有渴慕上帝亲近。 Mungkin kalau orang dulu bekerja pagi sampai sore ketika gelap, karena dulu belum ada listrik, maka mau nggak mau mereka harus istirahat atau tidur. 那以前的人可能从早上到下午忙碌，然后晚上可以休息， Karena waktu itu belum ada listrik, 因为当时候以前古 belum 时 ada 都没有这个 televisi, 电， belum ada teknologi, belum ada internet. 没有科技发达，电视这个网络。 Tapi ketika penemuan-penemuan ini ditemukan, 但是呢，现代科技很发达， kita menjadi lebih sibuk. 我们更加的忙碌， Kita semakin tergoda untuk melanjutkan pekerjaan kita di malam hari. 我们就引诱继续我们工作在家里晚上的时候， Kemudian kita juga berpikir, saya sudah capek seharian, saya ingin hiburan pada malam hari, maka saya kemudian terus melanjutkan jam demi jam di malam hari. 所以呢，虽然从早上到下午已经很忙碌了，我可以继续在晚上的时间。 Jujur Bapak Ibu Saudara sekalian, godaan seperti ini setiap kita itu menghadapinya. 我们每个人都面对这样的引诱， Mari kita mulai belajar 但是呢，我们今天可以学习 mencari waktu ini, kita mengupayakan waktu untuk intim bersama Tuhan. 我们设定、我们安排我们的时间，可以与上帝建立关系。 Kalau Tuhan kita Yesus Kristus saja merasakan dan melihat begitu pentingnya berdoa, 如果耶稣我们的榜样可以安排好的时间，为神建立关系非常重要。 apalagi kita ini. 何况我们每个人， Jadi ini dia yang pertama. 这是第一个项目。 Yang kedua, rasul-rasul itu juga memberikan teladan di dalam hal berdoa. 第二个项目呢，使徒们也给我们立了榜样。 Kisah para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 5a. 在使徒行传第6章，从第1节到第5节。 Saya akan membacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, nanti kemudian penginjil Linda dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文，然后中文。 Kisah para Rasul 6 ayat 1 sampai 5a. Dikatakan begini, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja.
Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh dengan roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Mandarin bisa baca ayat 4 sampai 5a saja. OK， 中文是从第4节到第5节，但我们要专心以祈祷、传道为事。大众都喜爱之话，就拣选了斯蒂凡，乃是大有信心、圣灵充满的人。 Saudara-saudara sekalian, 主内的弟兄姐妹们， bagi para rasul doa sangat penting. 对使徒们来说，祷告非常的重要。 Selain tentunya pelayanan firman, 除了传讲福音， pelayanan diakonia dan lain-lainnya di dalam gereja memang penting juga. 在教会里慈善的工作侍奉也是很重要。 Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan manajerial di gereja. 还有其他执行上面的， Tetapi fokus terutama dari pelayanan hamba Tuhan adalah doa dan firman. 但是呢，神徒们最重要的工作就是祷告和传讲信息。 Saudara-saudara, para rasul mengatakan kami di dalam ayat yang ketiga, ayat kedua, kami tidak merasa puas. 在第2节，使徒们说：“我们撇下神的道去管理凡事，原是不合一的。” Saya penasaran dengan kata tidak puas ini apa sebetulnya? 牧师研究，原是不合一的是什么意思？ Seolah-olah ini subjektifnya pada para rasul sendiri. Kami nggak merasa puas gitu loh. 好像是使徒自己主观的看法。 Saudara, ternyata kata puas ini dalam bahasa aslinya itu mempunyai arti kami merasa tidak atau kami merasa kurang pantas. 这个中文是写不合一的，那原文的意思就是说不配。 Kami merasa kurang berkenan gitu loh. Kalau kami ini melalaikan firman Tuhan dan doa. 师徒觉得不配，如果这个侍奉呢被忽略。 Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. 主内的弟兄姐妹们， Di sini kita memperhatikan betapa pentingnya pelayanan firman dan doa. 所以呢，从这段经文我们看到，传讲信息是非常重要的侍奉。 Para rasul memberikan teladan kepada kita. 然后使徒给我们立了好榜样。 Yang ketiga, 第3项目， kita akan melihat bahwa pentingnya berdoa adalah karena kita ada di dalam peperangan rohani dan iblis sedang mengincar kita. 为什么我们要祷告呢？祷告非常重要呢，是因为我们在属灵征战。 Efesus 6 ayat 12 hingga ayat 13. 请翻开以弗所书第6章12到13节。 Saya baca dulu Indonesia, nanti Mandarin ya. Ayat 12 dan 13. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 以弗所书第6章12到13节，因为我们并不是以属灵邪气的征战，乃是以那些执政的、掌权的、管辖自入黑暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。所以拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，并且成就了一切，还能站立得住。 Perhatikan ayat 12, perjuangan kita bukan melawan darah daging. 请注意第12节，我们所这个面对的征战不是血气的， Tetapi kemudian dikatakan melawan pemerintah-pemerintah.
但是我们所面对的就是那些正直。 Nah, saudara-saudara, di sini bukan maksudnya itu melawan pemerintah ini negara kita atau pemerintahan sebuah negara, bukan. 这里的意思不是说我们跟政府这个抵挡， Ini melawan pemerintah dalam dunia roh. 是在这个属灵黑暗的世界的政府， Kita ada di dalam peperangan rohani. 我们在属灵的征战。 Karena itu penting sekali kita berdoa. 所以呢，我们非常需要祷告。 Sebab dikatakan kemudian memang dilanjutkan di dalam ayat yang ke-18 itu, Efesus pasal 6, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh. 因为接下来的第18节就是刚才我们读的，靠着圣灵多方祈求祷告。 Itu yang ketiga. 那是第3项目。 Hal yang keempat, 第4的， doa adalah cara yang Allah tunjukkan untuk kita dapat menerima sesuatu dari Allah. 祷告是神向我们展示，神要赐给我们恩典。 Yakobus 4 ayat 2 berkata begini, 雅各书第4章第2节， kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. 你们贪恋还是得不着，你们杀害、嫉妒又斗殴征战，也不能得。你们得不着，是因为你们不求。 Kamu tidak mendapat apa-apa karena kamu tidak berdoa. 你们得不着，是因为你们不求。 Ada banyak orang berpikir Tuhan itu maha tahu kok. 我们有一个想法，就是想耶稣非常是无知的。 Jadi apa perlunya berdoa? 如果上帝是无知的，为什么我们需要祷告呢？ Loh, bukannya Tuhan Yesus sendiri berkata, ya, yang kamu minta itu sebenarnya Tuhan dah tahu. 不是圣经说吗？我们所祈求的，上帝已经都知道了。 Saudara-saudara, kita nggak usah berpolemik. 我们不是要辩论， Nggak usah berpolemik. 我们不需要辩论。 Ya. Tuhan katakan minta kita berdoa, kita berdoa. 如果圣经告诉我们，上帝告诉我们，祷告吧。 Betul, Tuhan sudah tahu bahkan sebelum kita berdoa, sebelum kita minta, Tuhan tahu, betul. Tapi Tuhan juga bilang berdoa. 的确，当我们还没开口祷告的时候，上帝已经知道了。但是上帝要求我们要祷告。 Saudara, saya melihatnya begini saudara, yaitu Tuhan ingin kita belajar, datang kepada Dia, bersandar kepada Dia, mengandalkan Dia. 为什么上帝要我们祷告？虽然他知道呢，上帝要我们来到他面前，依靠他，向他祈求。 Itu yang keempat. 那是第4项目。 Yang kelima, 第5， berdoa adalah bagian yang sangat penting dari pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus pada saat ini. 祷告是我们侍奉上最重要的一部分。 Pelayanan Yesus yang sangat penting di saat ini. 就是为耶稣基督今天时代这时候的侍奉。 Di dalam Ibrani dikatakan Yesus bersyafaat untuk kita. 在希伯来书告诉我们，耶稣为我们祈求代求。 Nah, saudara-saudara, ini sebenarnya ada satu teladan juga buat kita. 这也是成为祷告的榜样。 Bahwa kita perlu juga bukan hanya berdoa untuk diri kita. 就是说，我们不单单为我们自己祷告， Tapi kita juga perlu bersyafaat untuk orang lain, terutama saudara-saudara kita seiman. 我们也需要为这个众信徒们代求。 Dan yang keenam, 第6项， berdoa adalah jalan yang ditunjukkan Allah supaya kita menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. 祷告是神所展示的道路，使我们蒙恩并得到安息的帮助。 Saya akan baca Ibrani 4 ayat 16, saudara-saudara. OK，从希伯来书第4章16节告诉我们， Ya, bukan 6 tapi 16 dikatakan begini. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat
dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. 希伯来书第4章16节，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，唯要得着连续蒙恩惠，做随时的帮助。 Di sini ditekankan pentingnya kita datang berdoa menghadap Tuhan. 这节告诉我们，来到上帝面前祈求祷告是非常要紧的。 Kata menghampiri di sini memperlihatkan suatu tindakan untuk menghampiri Allah itu sebagai hak istimewa yang selalu tersedia. 这段经文说，我们只管坦然无惧的来到施恩宝座前面，是一个特权。 Marilah kita datang menghampiri. 所以我们来到上帝的宝座。 Yang terakhir Bapak Ibu yang ketujuh. 第7， Mengapa berdoa penting? 为什么祷告非常重要？ Karena berdoa menolong kita lebih mampu menghadapi kekhawatiran dan tantangan hidup. 因为借着祷告呢，我们可以面对生活的挑战。 Filipi 4 ayat 6. 腓立比书第4章第6节。 Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神。 Lalu di ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. 然后第7节，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。 Saudara-saudara, dengan berdoa, Allah itu akan memberikan damai sejahteranya. 弟兄姐妹们，借着祷告，上帝赐给我们平安。 Damai sejahtera ini akan menjaga hati dan pikiran kita. 上帝所赐给我们的平安呢，能保守我们的心怀意念。 Apa artinya di sini menjaga? 在这里的保守有什么意义呢？ Ini sebuah istilah dalam dunia militer, di mana biasa itu menunjuk kepada prajurit-prajurit yang menjaga pintu gerbang kota. 这个保守呢，就是在这个军事世界的专用名词，意味着是这个守卫的兵呢，如何守卫这个城门。 Maka saudara, dengan berdoa, Allah akan memberikan damai sejahteranya untuk menjaga hati kita ini. 所以，当我们祷告的时候，上帝会赐给我们格外的平安，保守我们的心怀意念。 Kalau tidak, hati kita ini akan diserbu oleh kekhawatiran. 如果我们没有祷告呢，我们的心怀意念会被魔鬼攻击， Akan dikalahkan, akan dihantam oleh berbagai hal. 然后我们就被一切的事打败了。 Maka berdoa ini penting sekali. 所以呢，祷告非常重要。 Menarik sekali istilah menjaga ini di dalam bahasa aslinya itu menunjukkan satu kondisi realita yang aktual, yang sebenarnya. 这个保守在原文里呢的意义，就是要显示现实实在在的状况。 Apa artinya? 什么意思呢？ Artinya bukan Paulus berkata dengan berdoa kamu ya nanti mudah-mudahan damai sejahtera Allah diberikan, mudah-mudahan akan menjaga hatimu. Bukan. 保罗不是说希望或是约许上帝的恩典平安会保护你， Tapi ini adalah suatu kondisi real, aktual. Benar-benar Allah akan menjaga hatimu. 但是呢，这里的保守是真实的状况，真正实的，上帝保守看顾我们。 Inilah 7 hal pentingnya berdoa. 这就是7项线物我们所提到关于祷告的重要性。 Tuhan memberikan teladan.
耶稣给我们榜样， murid-murid memberikan teladan, 耶稣的门徒、使徒们也给我们榜样。 kita dalam peperangan rohani, 我们在属灵的征战， doa adalah memang cara yang Allah tunjukkan. 祷告是上帝的途径。 Saat ini juga Yesus sedang berdoa syafaat untuk kita. 耶稣也为我们祈祷， Doa juga untuk kita bisa menerima rahmat belas kasihan Tuhan saat ini. 祷告也成为我们能领受上帝的恩典， Dan berdoa menolong kita lebih mampu menghadapi kekhawatiran dan tantangan hidup. 祷告呢，帮助我们更加的有力量面对生活挑战。 Saya tutup dengan sebuah kalimat dari R.A. Torrey. Waktu yang digunakan di dalam doa bukan waktu yang terbuang sia-sia, melainkan waktu yang dipergunakan untuk kepentingan yang besar. 成为结论 ，L.A. Torrey 的一句话说：“花在祷告上的时间，不是浪费的时间，乃是为了伟大的事目。” Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Betapa pentingnya doa di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa pentingnya kehidupan berdoa. Engkau memberikan teladan tatkala Engkau masih ada di muka bumi. Jikalau Engkau sendiri ya Tuhan merasakan begitu pentingnya berdoa, apalagi kami. Tolong kami yang seringkali kurang menyadari hal ini ya Tuhan. Ampuni kami jika kalau kami ya Tuhan begitu kurang mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Di saat ini kami mengambil waktu ini juga untuk berdoa bagi bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin kami. Tolonglah ya Tuhan di saat-saat ini krisis dari pandemi ya Tuhan, krisis ekonomi juga harus dihadapi di dalam banyak sektor ya Tuhan, kesehatan, dan ada banyak hal yang lain juga ya Tuhan yang bisa menggerogoti bangsa kami. Tolong supaya pemerintah kami diberikan bijaksana, masyarakat juga bekerja sama dengan baik bersama pemerintah ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga saat ini untuk seluruh jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan menolong di dalam berbagai pergumulan kehidupan. Engkau hadir, memberi kekuatan, semangat, juga Tuhan melalui saudara-saudara seiman. Kami berdoa juga Tuhan untuk pelayanan yang dilakukan saat ini. Kiranya Engkau yang memberkati pelayanan umat-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan di sekolah juga Tuhan. Tolong rekan-rekan kerja di sekolah, rekan-rekan guru, staf pegawai, karyawan bisa bersehati. Kami berdoa, bersyukur untuk tahun ajaran baru yang sudah hampir selesai, akan diakhiri, dan menyongsong tahun ajaran baru. Dan belum pasti ya Tuhan bagaimana, tetapi biarlah Tuhan memberikan hikmat, pertolongan, dan jalan ya Tuhan bagaimana nantinya tahun ajaran baru akan dilakukan. Kami berdoa saat ini untuk seluruh rekan-rekan yang ada sebagai badan pengurus juga Tuhan berikan hikmat, kesehatian untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Demi nama Yesus kami naikkan doa kami. Amin. Amin. Saya serahkan kembali kepada Pendeta Aswin. Kita bersyukur boleh mendengarkan firman Tuhan, biarlah boleh mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh dan tekun di dalam berdoa.
Mari kita memberikan persembahan, mari kita memberikan yang terbaik, karena Tuhan sendiri telah memberikan dirinya bagi kita. Kita akan memberikan persembahan, dan persembahan bisa diberikan melalui transfer dan juga QR yang kami sampaikan melalui Warta Gereja. Kita naikkan pujian Yesusku jaminan mulia. Bait pertama, sungguh dan pasti jaminan. Yesus milikku selamanya. Sungguh dan pasti jaminanku, Yesus milikku selamanya. Ku mendapatkan keselamatan, lahir baru oleh Roh Kudus. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Bait ketiga, karena serah. Jemaat yang kekasih, saya ajak kita untuk bangkit berdiri, memperoleh kelegaan dalam penebus tersedia, berkat bahagia yang melimpah. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Kornya sekali lagi, setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebusku. Setiap hari ku masyurkan, memuji Yesus penebus. Memuji Yesus, memuji Yesus. Sekali lagi, memuji Yesus penebusku, memuji Yesus penebusku. Mari kita masuk di dalam doa syukur kita. Kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur karena Engkau sudah menebus kami. Jiwa kami sudah menjadi milik-Mu, pengharapan kekal sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dengan apa yang ada pada kami berikan untuk boleh melayani Tuhan. Dan kami tahu ketika kehidupan kami, jiwa kami hanya melekat kepada Tuhan, kami memperoleh kelegaan. Tuhan, jangan membiarkan hati kami, jiwa kami melekat kepada materi yang ada di dunia ini, agar supaya kami memperoleh kelegaan karena kami telah menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati semua persembahan yang boleh diberikan di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Terpujilah Engkau ya Bapa, pakai hidup kami untuk melayani dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Doksologi.
Jemaat yang terkasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Silakan duduk kembali.